Daun kelor itu memiliki manfaat menaikkan produksi air susu dan menaikkan pertumbuhan sampai 30%. Assalamualaikum Laskar Adat Bros, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Anissa di channel YouTube kesayangan Anda, sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Video kali ini tetap menjawab pertanyaan peternak dan permasalahan serta konsultasi di lapangan. Ada 16 pertanyaan yang hari ini akan saya jawab ya. Tapi poinnya adalah ada manfaat dari daun kelor yang ternyata bisa meningkatkan pertumbuhan daging dan bisa meningkatkan produksi susu. Tetapi selain ini kita juga akan membahas 15 pertanyaan dan konsultasi lainnya. Tadi di intro sudah kita sampaikan 16 pertanyaan itu bisa jenengan jawab, bisa jenengan baca, dan itu nanti nggak akan kita bahas. Oke, Laskar Adat Bros, kita lanjut saja. Pertanyaannya adalah Fatul Karim, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam, izin bertanya, monggo. Biasanya induk setelah melahirkan plasentanya dimakan oleh induknya, apakah boleh Dok? Terima kasih. Insting alami sapi adalah bagaimana menghilangkan jejak amis, darah, kotoran yang bisa memicu atau merangsang adanya predator alam, elang, serigala, dan lain-lain ya, untuk datang ke tempat dia beranak dan akhirnya memakan anaknya. Nah, insting inilah yang membuat seekor induk memakan plasenta. Kalau sudah di kandang, maka insting ini tidak perlu kita biarkan. Maka begitu plasenta keluar, langsung kita ambil, kita bersihkan kandangnya, dan si plasenta bisa kita kubur untuk menghindari kontaminan. Jadi kalau seandainya terlanjur termakan, nggak apa-apa, karena itu memang insting alami dia. Tapi seandainya belum termakan, diambil aja dan dikubur. Oke? Pertanyaan kedua dari Salisa Soleha. Mantap bos, mau nanya lagi, saya punya domba gak bisa pipis, obatnya apa? Gak bisa pipisnya usia berapa? Jenis kelaminnya apa? Sebaiknya dipanggilkan Pak Dokter saja. Takutnya infeksi, ada sumbatan, ada tekanan misalkan dia waktu bunting. Jadi mendingan diperiksakan ke dokter hewan. Oke? Leader Tani, oh iya Pak Bos, untuk makanan sapi yang berupa jerami kering yang cuma hanya diciprati tetes tebu campur air dan makanan hijauan kalau malam, minumnya dikasih jeda, apakah bisa efektif dalam menghasilkan daging? Selama sapinya bebas cacing, dia tidak stres, sapinya sehat, dengan pola seperti ini efektif, tetapi tidak seintensif jika kita menggunakan comboran, silase, ampas tahu, dan lain-lain. Ya, jangan lupa diberikan mineral untuk melengkapi kebutuhan nutrisi yang tidak ada di makanan yang jenengan berikan. Dan pastikan sudah diobat cacing.
Dari Ranto, dok, sapi pedet saya kalau dikasih comboran ampasnya nggak mau dimakan, yang diminum airnya doang. Apa karakter pedet memang begitu ya dok? Umur pedet 4 bulanan, baru beli sebulan yang lalu. Kemarin mencret, atas saya dokter, saya manggil dokter, alhamdulillah sembuh. 3 hari udah tidak mencret, minta penjelasannya. Orang apa bos? Pedet dikasih minum comboran, yang diminum airnya aja. Orang apa? Solusinya airnya agak dikurangi, jadi konsentrasi si comboran ini lebih pekat lagi. Dan memang kan jenengan baru berapa hari ya di rumah, memang nanti akan penyesuaian. Tapi prinsipnya pedet jenengan sudah mau makan atau minum air plus comboran tadi sudah POP. Oke, tetap ditelateni dan itu tidak apa-apa. Jadi jangan lupa berikan obat cacing. Pertanyaan selanjutnya, Pak Dokter tanya, sapi pedetan sekitar 5 bulan, apa boleh diberi pakan full fermentasi? Fermentasi apa dulu? Fermentasi gedebok, fermentasi hijauan, fermentasi jerami, atau yang lainnya. Tapi prinsipnya 5 bulan boleh dikasih fermentasi. Cuman kalau misalkan jenengan masih ada hijauan, ya dikasih hijauan dulu aja bos ya, eman-eman. Dia masih butuh variasi nutrisi untuk terus tumbuh, dan biasakan memberikan obat cacing rutin setiap 3 bulan dan memberikan mineral untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tidak ada di hijauan atau di comborannya. Susinto, dok mau tanya, saya baru beli sapi jantan. Hari pertama datang sampai hari ke-8 normal, makannya lahap sekali. Hari ke-9 makannya mulai berkurang. Hari ke-10 nggak mau makan, kencingnya berwarna coklat kehitaman. Saya manggil mantri berhalangan, terus akhirnya meninggal. Kenapa ya dok? Yang pertama bisa terjadi kemungkinan keracunan. Yang kedua bisa gagal ginjal. Yang ketiga bisa infeksi leptospirosis. Dan yang keempat ada faktor-faktor lain yang kita tidak tahu. Jadi memang sebenarnya kalau sudah berkaitan, sapi itu kan gede banget. Kok sapine kui pipisnya kok ada darahnya, ini dalam tanda kutip sudah kode kuning menuju kode merah, alias sudah butuh diperiksa dokter, dan itu bahaya. Yang paling bahaya adalah infeksi leptospirosis, itu bahaya. Itu menular melalui air seninya tikus. Tetapi kok hanya dalam waktu 9 hari, padahal proses berjalannya sebuah penyakit itu kan butuh waktu. 9 hari ini kan berarti dia akut ya, lumayan cepat lah ya akut. Jadi bisa jadi itu dari faktor makanan atau racun. Coba dievaluasi ya. Tukimin aja. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau ari-arinya batuknya sudah keluar sendiri, apa harus dibersihkan lagi? Berarti sapinya sudah normal. Keluarnya plasenta maksimal 1 kali 24 jam harus sudah keluar. Oke. Nah, apa harus dibersihkan lagi? Biasakan melakukan treatment postpartus. Treatment postpartus itu adalah treatment yang dilakukan 1 hari atau di hari yang sama setelah sapi melahirkan. Manfaatnya adalah kita bisa mendeteksi kondisi sapi, apakah kekurangan kalsium atau tidak, dan kita bisa mengantisipasi itu dan bisa melakukan treatment postpartus untuk mempercepat fungsi dan ukuran uterus sehingga bisa cepat birahi. Ya, biasakan melakukan treatment postpartus pada sapi yang sudah melahirkan. Bisa dilihat di video saya ini ya untuk treatment postpartusnya. Dargombes, salam ngaret beras-beras. Mau tanya, induk menyusui dikasih mineral baik gak dok? Baik banget dan disarankan. Salam dari Lembang. Baik banget dan disarankan. Oke. Rian Ananta, dok sapi saya Doro udah bunting 6 bulan. Terus pakan apa yang bagus yang harus diberikan? Karena takutnya nanti pedetnya kebesaran di dalam. Makasih dok. Pedet kebesaran itu berarti perbandingan antara diameter pedet, dada, kepala dengan tulang pinggul itu lebih besar. Tulang pinggul pada saat melahirkan itu lebih besar pedet. Nah, kalau sapinya jenengan memang basicnya pinggulnya besar, ya kemungkinan terjadi fetus lebih besar sangat kecil, ya toh. Nah, kaitannya sama makanan apa yang bagus agar hijauan boleh berikan 10% dari berat badan, dilebihi tidak apa-apa. Lek sapi ini jenengan bobote 300 kilo berarti hijauannya minimal 30 kilo. Nek jenengan bisa menyediakan comboran, ampas tahu, bekatul, gedele, bisa jenengan berikan
paling tidak 1% berat badan. Nek sapi ning jenengan 300 kilo, dedake atau ampas tahune atau air kedelainya itu 3 kilo. Simple, dan berikan mineral di kebuntingan 6 atau 7 bulan. Oke? Dan sering diumbar kalau ada lahan. Ardian Sudi, nah ini, dok, apa betul daun kelor bagus dijadikan salah satu pakan indukan bunting yang sedang menyusui? Mohon penjelasannya, dok. Terima kasih, sukses selalu. Daun kelor itu memiliki manfaat menaikkan produksi air susu dan menaikkan pertumbuhan sampai 30%. Artinya 30% dari kenaikan normalnya, bukan toko 300 kilo jadi 400 kilo, bukan gitu. Jadi jika dalam satu hari pertumbuhan si sapi ini 3 ons maka dengan pemberian daun kelor akan menjadi 30% dari 3 ons ini. Dan daun kelor itu diberikan, kalau pola pemberiannya adalah diberikan sebagai makanan tambahan dari hijauan yang sudah ada Jadi jenengan evaluasi aja nih sambil menambah pengalaman. Hijauan yang diberikan berapa, rumputnya ditambah daun kelor berapa, jenengan titeni. Ilmu titeni wong Jawa itu. Jadi prinsipnya daun kelor itu bagus untuk bunting menyusui dan akan meningkatkan meningkatkan produksi susu. Selanjutnya Joyo Slamet, salam ngarit beres-beres, dok. Salam ngarit. Mau tanya, dok, kenapa kalau di IB kebanyakan gagal ya, dok? Oke, Mas Joyo Slamet, saya sudah banyak sekali membahas masalah IB ini. Biar tidak kepanjangan, jenengan bisa melihat di video ini dan video ini, semuanya sudah dibahas. Kenapa sih kok bisa gagal? Ya, silakan dilihat semuanya. Yang belum ini monggo dilihat. Oke. Salam beras-beras, Herman Afandi. Dok, indukan dikasih minum EM4 probiotik dicampur air, apa berpengaruh pada produksi susu? EM4 itu probiotik, bos. Produk fermentasi, produk probiotik yang bermanfaat untuk tubuh. Dia akan membantu lambung, membantu pencernaan untuk mencerna makanannya. Ya, jadi manfaatnya EM4 ini bagus sekali. Apakah berpengaruh? Ya, pengaruhnya bagus. Jadi ketika probiotik EM4 ini masuk, lalu tubuh itu mengalami kemudahan metabolisme, pencernaan, nutrisi bisa diserap lebih banyak, logikanya bagus untuk produksi susu. Husnul Nul, salam beras-beras dari Lamongan, dok. Mau tanya tentang indukan, bagus mana indukan jenis apa ini? Sama indukan pegon. Katanya para peternak yang sudah lama kalau sapi jenis itu kalau di IB susah jadinya. Mohon penjelasannya, dok. Terima kasih. Sapi jenis maksudnya limosin si metal ya, sama aja, bos. Jadi begini, tak jelas sih ya. Laskar Anak Beras mana-mana ada berada, saya lanjutkan. Jadi produk pedet dari hasil inseminasi buatan itu membawa gen 50%. Ya, membawa gen 50%. Ya, kalau jenengan punya sapi yang induknya ini peranakan si metal dari hasil IB babone, jenis peranakan si metal, maka sapi induk ini dia punya genetis 50% si metal, 50% boe. Boe kita nggak tahu. Ya. Nah, sapi ini kok di IB pakai straw bibit si metal, maka genetis yang masuk ke ini menjadi 75% si metal. Ya, paham? Jenengan rumusnya adalah melalui IB paling tidak genetisnya 50%. Berbeda dengan transfer embrio. Kalau transfer embrio itu embrionya ini embrio murni, dimasukkan ke rahimnya si sapi indukan. Ini 100%. Dan IB semakin induk ini genetisnya itu semakin kuat ke sapi ras, sapi si metal, sapi limusin, ditembak dengan genetis yang sama, maka genetis si metalnya ini, si mentalnya ini atau limusinnya ini juga akan semakin dominan. Oke, di situ.
Di IB susah jadinya. Kalau masalah IB susah jadinya, silakan jenengan lihat di video ini. Intinya semua proses IB di sini ada. Jadi sulit enggaknya itu bukan tergantung jenis, tetapi tergantung dari ini. Oke? Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Batubara Pak Dokter. Salam balik. Sapi doro saya sudah 2 kali keluar lendir selama 18 hari. Apa sudah di IB? Sapi jenis apa yang terbuat sapi doro? Maksudnya gimana ini? Dalam waktu 1 sampai 18 hari 2 kali, atau dalam waktu 18 hari ada 2 birahi, kan kita nggak tahu. Tapi intinya kalau sapi doronin jenengan itu birahi pertama jenengan titeni. Nah, jenengan misalkan 18 hari lagi dia birahi, tunggu 18 sampai 21 hari lagi dia birahi lagi enggak. Paling tidak sapi doro tunggu di birahi kedua atau birahi ketiga. Sapi jenis apa? Sapi yang nggak terlalu besar untuk dijadikan bibit yang ditanam ini nanti, yang diinseminasikan nanti. Oke? Macet. Pertanyaan terakhir, mau tanya dok, misalkan dalam waktu 2 bulan pasca melahirkan sapi induk sapi birahi lalu dikawin suntik, apa tidak berpengaruh ke susunya? Apa gizinya tetap sama? Anda yang harus men-setting makanannya ditambah, volumenya ditambah secara kuantitas, kualitasnya juga ditambah dengan cara memberikan nutrisi tambahan, mineral, variasi makanannya dikasih, misalkan biasanya tebon kasih rumput gajah, biasanya kasih rumput gajah, kasih rumput yang di bawah itu galengan lapangan, atau kasih jantan jagung, berikan variasi makanan ya. Oke, Laskar Ngarit Beras dimanapun Anda berada, semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan dan konsultasi rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan silakan di-share di grup-grup WA, di grup-grup Facebook, supaya video ini lebih banyak menjangkau peternak di seluruh Indonesia. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Beras, semangat.